Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, si anak pembantu. Jadi hari ini saya mau sedikit ya, kalau bisa ya berdiskusi ya, atau enggak bertukar pikiran lebih jelasnya, atau enggak sharing, oke, lebih enaknya tentang situasi di sini ya. Khususnya mengenai abang ini yang case African American yang lagi heboh-hebohnya ya. Kenapa saya merespon? Sebenarnya saya ini YouTube channel saya itu bukan yang membahas politik atau membahas agama, bukan itu tujuannya. Tapi saya paling tidak ingin sedikit mungkin, paling tidak memberi sedikit informasi ke teman-teman sebenarnya bagaimana sih ya situasinya menurut versi saya dan menurut pendapat saya lah, seperti itu ya. Kenapa mungkin saya tertarik ya untuk berbicara, karena saya resahnya begini. Saya melihat di Facebook ya, banyak sekali jadi orang jadi create seperti isu-isu seperti kalau sebenarnya kalau nggak ada masalah kalau postingan atau enggak informasi yang di share orang tersebut itu positif, tetapi kalau isunya cuma menghina, isunya cuma malah mengajak-ajak orang lebih berbuat sara ya, malah menjelekkan sesuatu, jadi yang negatif ya. Jadi saya merasa resah ya, apalagi saya di sini karena kebetulan si Om ya, si Om itu berasal dari kota saya. Jadi saya bilang aja si Om sebagai bukti respect ya, hormat saya kepada beliau ya, atau si Abang lah ya. Jadi si Abang itu kotanya di sini, orang tuanya di sini, lahir dan dibesarkan di kota saya di sini ya. Jadi yang saya dengar juga pemakamannya di sini. Jadi memang berita-berita itu sekarang saat ini ya memang heboh masalah itu ya, masalah ya itu. Kalau menurut saya sih sedih melihat situasinya. Tentulah teman-teman ya, saya itu tidak membenarkan kekerasan. Apakah yang dilakukan polisi tersebut salah apa benar? Bukan ini ya, bukan posisi saya untuk menjudge, karena saya itu saya ini tidak tahu bagaimana awal mulanya. Tetapi begini, kita mungkin lebih enaknya pakai perumpamaan saja ya. Seumpamanya, oke, kalau si Abang pas ditangkap polisi, kan dia kan memang menggunakan uang palsu ya. Kalau si Abang ditangkap polisi dan Abang mendengar ya, tidak membantah, apakah polisi tersebut akan memperlakukan si Abang seperti itu? Bisa saya garanti 100% jawabannya itu tidak ya. Di sini teman-teman, itu polisi tidak bisa seenaknya. Kalau semuanya saya ditangkap ya, oke, saya bilang polisi, lu masuk ke ini ya, ke mobil polisi, ya gue nurut aja, ya enggak. Kalau kamu membantah, apalagi polisi juga takut ya kalau kamu membawa pistol ya. Jadi memang, apalagi kadang-kadang kalau sudah orang resah ya, kadang-kadang mereka apa yang dilakukan mungkin aku nggak tahu lah. Ini sudah complicated. Jadi saya mau juga teman-teman gini, ketika saya memberikan pendapat, tolong jangan teman-teman juga bilang wah Erna ini so rasis terhadap African American. Saya waktu sekolah teman-teman, sahabat saya itu African American. Cuma bedanya teman-teman ya, sahabat saya itu bukan yang African American, mungkin bilang aja kulit hitam ya, bukan kulit hitam yang lahir di sini. Jadi mereka adalah pendatang ya, kalau nggak salah dia tuh dari Ghana ya, ada beberapa. Jadi dia dapat lottery dapat green card, datang ke Amerika. Dan saya lihat teman-teman dia, oh my god, dia tuh belajarnya sungguh-sungguh teman-teman. Ya ampun, saya tuh karena saya pernah tinggal bukan tinggal ya, maksudnya pernah nginap di tempat beliau lah ya, main-main karena kan sahabat ya. Jadi dia teman-teman kerja keras, dia sekolah benar-benar, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa, dia kesini sendiri itu ya, lulus SMA. Jadi sekarang dia apa? Dia sekarang jadi nursing, dia udah berhasil. Dan itulah ya orang kulit hitam yang sesungguhnya harus gimana ya? Karena gini ya, oke, kita kasih lebih enaknya lah. Saya datang ke Amerika, oke, saya sekolah ya, di sekolah itu kita kan dikasih ya pelajaran sejarah. Saya ini bingung kok orang-orang pada berbicara African American discrimination, diskriminasi bla bla bla.
saya langsung ngomong gini ke guru saya, loh saya perasaan saya datang sini saya tidak merasakan signifikan banget, maksudnya benar-benar yang dikriminasi, yang kulit hitam nggak boleh ini, kulit itu, karena saya rasa sama aja. Nah, berlahannya waktu saya belajar kan, namanya saya kan di sini pendatang, jadi saya lihat ya, saya observe, jadi saya amatin dan saya ini di sini teman-teman, penduduk kulit putih itu adalah penduduk yang paling banyak ya. Dulunya kulit hitam, terus Hispanic ya, South American, jadi seperti orang Meksiko, dari Brazil, pokoknya orang-orang South America lah ya. Terus itu Asia, jadi Asia itu yang paling sedikit lah penduduknya. Jadi kayak saya orang dari Indonesia kan Asia ya. Nah, saya itu bangga teman-teman jadi orang Asia. Kenapa saya bangga jadi orang Asia? Karena di sini orang Asia itu terkenal akan pekerja keras. Orang Asia itu terkenal akan pintar. Kenapa? Karena kita ini karena kita memang didikan dari orang tua kita tuh apa? Pengen anak harus pergi sekolah, kan sama aja lah teman-teman kan tahu. Pokoknya anak harus sekolah, anak harus kuliah, harus pinter ya. Kan didikan seperti itu ya. Jadi saya bangga ya sebagai orang Asia yang datang ke sini. Jadi memang saya rasakan, bukan karena memang rata-rata orang Asia itu benar-benar ya sekolah-sekolah. Di tempat saya teman-teman, saya kan pergi ke 2 kampus. Nanti saya ceritakan ya masalah sekolah saya. Di situ teman-teman ya, rata-rata orang Asia ya, itu pasti juara, nilainya bagus ya, GPA-nya almost perfect ya. Jadi kebanyakan juga orang Asia di situ teman-teman, dia yang ngajarin ini, yang ngajarin kayak apa sih, tutoring ya, nggak tahu di Indonesia kayak les-les, kan di kampus ada les-lesannya, itu rata-rata orang Asia. Coba kalau perkirakan berapa orang Afrika di sana. Di tempat saya itu mungkin bisa dibilang itu nggak ada ya. Jadi kalau makanya saya itu sangat bangga ketika ada orang hitam ya, yang pinter ya, yang pergi ke elit sekolah. Jadi yang saya rasakan ini, kalau yang saya rasakan ya selama saya di Amerika, tidak ada yang diskriminasi. Maksud saya gini lah. Intinya teman-teman, diskriminasi itu kalau menurut saya diskriminasi itu di mana aja ya. Nggak usah deh di Amerika, di Indonesia juga ada kok diskriminasi. Contohnya teman-teman ya, saya waktu itu pernah ke rumah sakit ya, ngantar ibu saya sakit ya. Saya bilang sama beliau, Pak, tolong, saya bilang sama nursingnya, Pak, tolong ya, ibu saya mau X-ray. Orangnya jawabnya judes loh teman-teman. Oh, mau X-ray begini-begini, harus begini-begini. Mungkin karena kan di tempat situ kan ada yang karena kan mungkin gratis ya, jadi nggak bayar, mungkin tanggungan dari perusahaan atau gimana, saya nggak tahu. Jadi mereka anggapnya remeh ya. Tetapi, oke teman-teman, ketika saya bilang saya bayar sendiri, terus ada nursing yang lain, terus ada ibu dokternya datang, jangan, itu anaknya dari Amerika. Berubah. Orangnya lagi baik, senyum. Kalau menurut teman-teman diskriminasi nggak itu? Hah? Nggak usah lah repot-repot. Contohnya teman-teman ya, kalau teman-teman tidak bermakai branded item ya, atau nggak yang ada label-labelnya, tidak dianggap, tidak masih sosialita, apalah namanya itu, kira-kira diskriminasi nggak? Iya kan? Pokoknya teman-teman di mana-mana itu diskriminasi ada ya. Cuma mungkin levelnya dilihat ya. Mungkin levelnya berbeda-beda ya. Kalau di Indonesia, kalau kamu bukan keluarga ini, keluarga itu, pasti kamu dipersulit. Kalau kamu kalau kamu orang miskin, tidak punya apa-apa, jangan harap menjadi orang. Kalau di Amerika teman-teman, selama kamu punya kemampuan, selama kamu betul-betul tunjukkan kamu punya prestasi, di sini adalah tempatnya namanya opportunity, tempatnya namanya kesempatan. Itu mengapa banyak orang ya yang datang memang datang ke Amerika karena dia percaya di sini adalah kesempatan untuk bertumbuh, bisa mereka menjadi orang berhasil ya. Nggak usah lagi nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman Erna lah ngomong basi. Begini aja teman-teman. Teman-teman coba ke Jakarta, ke Embassy Jakarta.
Teman-teman nunggu di sana subuh-subuh, teman-teman sudah lihat orang udah pada ngantri subuh-subuh sampai digigitin nyamuk gede-gede ya di Jakarta itu, karena saya mengalami. Terus orangnya harus berbaris rapi. Teman-teman harus tanya dong, kenapa segitu banyaknya orang pengen ke Amerika? Kenapa? Ya enggak? Jadi semua itu jangan cuma diresapi, tapi harus juga kenapa ya? Kenapa? Jadi teman-teman bisa belajar. Kalau coba modelnya ya kasarnya kayak mamaku baca ini sekian. Nah, ini katanya ini begini-begini ya website, begini-begini. Kadang-kadang aku ngejelasin sama aku juga susah gitu loh. Jadi kalau menurut aku ya, saya teman-teman pernah ya, memang saya teman-teman, saya teman-teman ya pernah namanya kerja di warehouse ya. Kerja di warehouse, saya kebetulan di sini itu kalau kerja di warehouse itu kebanyakan memang itu orang kulit hitam pekerjaannya. Dan orang kulit hitam itu kebanyakan orang pendatang. Teman-teman pertanyakan ya, saya kaget ya teman-teman, pas saya bekerja itu ternyata orang kulit hitam yang pendatang dan orang kulit hitam yang lokal yang lahirnya kebanyakan yang memang kulit hitam yang bekerja di warehouse itu mereka tidak ada pendidikannya lah, maksudnya pendidikan tidak mau sekolah, yang kalau sudah bilang pokoknya nggak mau sekolah lah ya. Nah, kalau kebanyakan orang-orang ya dari African American yang datang dari luar ya, yang orang kulit hitam kayak dari Afrika atau dari Ghana ya, mereka datang ke sini. Ada beberapa orang yang dari sana memang berpendidikan, jadi dia dibawa ke sini dapat dari keluarga, tapi jadi dilihat aja dari cara kerja mereka tuh udah beda banget. Dan mereka sama-sama kulit hitam, mereka juga nggak saling suka karena mereka ngelihat habitnya atau kebiasaannya orang kulit hitam yang betul-betul lahir di sini itu ya, dia bilang malas orangnya. Jadi memang iya, mereka tuh kerja sebentar, besok udah resign ya, cuma datang sebentar udah resign. Mereka nggak bisa ya betul-betul komit dengan pekerjaan. Jadi ya aku bangga sih, karena gini ya, kalau yang saya bilang tadi, kalau memang benar-benar orang kulit hitam itu menunjukkan lah ya, kalau dia betul-betul menunjukkan performance ya, bukan menunjukkan semua yang negatif. Saya rasa, coba ya, mungkin image saya jadi deg-degan ya ngomong ini, karena takutnya nanti malah teman-teman berprasangka kalau saya itu juga diskriminasi ya. Padahal enggak, ini yang menurut betul-betul versi yang saya lihat dengan kepala mata saya di sini itu seperti ini. Teman-teman ya, saya itu pertanyakan. Jadi setiap apa yang saya dapat dari berita saya pertanyakan. Saya kan sudah tadi bilang ya, penduduk kebanyakan kulit putih ya, baru Mexican, baru Afrika, baru itu ASEAN. Yang saya pertanyakan, kenapa Asia selalu dianggap paling selalu image-nya anak-anaknya pintar. Kenapa tidak ke Afrika? Kenapa tidak ke orang hitam? Ya. Kenapa kebanyakan presentasi ya orang yang masuk penjara ya, karena kan sudah, kalau kita lihat ya, kalau udah ada presentasi ya, pasti kita tahu lah, pasti possible-nya pasti orang putih yang lebih banyak di penjara. Yang saya tanyakan, kenapa kok banyak sekali orang yang masuk penjara itu orang hitam atau Mexican? Saya tahu kenapa. Saya dulu pernah ke penjara sini, waktu sekolah saya pernah ke penjara. Jadi saya berkunjung ke penjara, jadi saya lihat sendiri. Jadi saya ngelihat itu yang namanya tempat tidur mereka kalau sebelum disuntik mati itu saya kunjungin. Jadi saya bersyukur lah, guru kami ngajak kami trip ya ke Nashville ya kalau nggak salah itu tempatnya. Jadi kita lihat penjaranya, jadi seperti apa perpustakaannya. Ya memang kayak gitu, kebanyakan orang Hispanik yang di sana sama African American atau kulit hitam ya, kulit putihnya mungkin ada tapi tidak seberapa. Jadi kita bisa lihat ketika kamu presentasinya itu ini ya, kok ada yang aneh dengan presentasi itu, kita kan bertanya ya. Jadi seperti itu. Jadi itulah proses saya, caranya saya itu memproses setiap informasi. Dan juga begini, kenapa banyak ya orang African American itu punya anak bapaknya nggak ada, atau nggak punya anak bapaknya beda-beda. Ya sebenarnya itu sih hak-hak dia ya, mau punya anak 100, mau punya anak 50 ya, selama orang tersebut ya bisa mengurus anaknya, bisa membiayai anaknya, bisa memberikan makan anaknya, nggak apa-apa. Ini teman-teman, kebanyakan ya orang-orang tersebut itu berharap dari pemerintah
ya. Jadi kan di sini setiap baru kalau mamanya nggak kerja dapat tunjangan dari pemerintah. Setiap anak yang apa setiap anak satu orang anak itu tunjangannya sendiri-sendiri. Jadi ya nggak tahu. Jadi saya pernah dulu jaga anak sampai jaga ini ya apa babysitting ya. Jaga anak waktu itu semalam kulit hitam ininya apa mamahnya. Anaknya dua-dua nggak tahu bapaknya siapa. Aduh, saya bilang Tuhan ya. Tapi nggak sempat oles-oles juga, kasihan maksud aku anak-anaknya itu gimana gitu sampai nggak tahu bapaknya gitu loh. Nah itu, oke lah teman-teman bilang ya biarin aja kan yang penting buat yang bayar kan bukan duit kamu. Hey, yang bayar ini ya kita emangnya yang bayar siapa Tuhan hantu ya? Yang enggak lah teman-teman, saya sama suami ya teman-teman, saya sama suami kami bekerja dari pagi subuh sampai rumah itu sudah jadi malam ketemu malam ya, jadi gelap ketemu gelap pulangnya. Kita ini teman-teman pajaknya di sini gede, jadi kami baik potongan pajak besar. Sekarang pajak itu lari kemana ya? Cuma lari ke orang yang mungkin ya kebanyakan orang yang tidak bertanggung jawab yang kerja. Saya kan sudah pernah bilang kalau di Amerika tuh selama kamu mau bekerja itu bisa ya. Kalau semuanya lu cuma mau buat anak saja, terus bapaknya nggak mau bayarin anaknya sekolah, bapaknya juga pengangguran, baru mengharapkan dari pemerintah, itu yang saya benar-benar gemes ya. Maksudnya aku, kenapa orang ini nggak bekerja gitu? Kenapa kok mikir sampai buat anak, apalagi kalau sudah lihat anaknya itu berjejer 5, baru kayak kecil-kecil kayak gini, aduh udah garuk-garuk kepala saja saya itu. Saya yang ada di saatnya mudah-mudahan tajir melintir, mudah-mudahan anaknya kebutuhannya terbutuhi, dan mudah-mudahan tidak mengharapkan dari pemerintah. Jadi seperti itulah. Jadi kalau diskriminasi ada, mungkin saya bilang ya, diskriminasi itu ada. Sekarang itu kalau menurut saya, bagaimana saya, kalau semuanya saya orang hitam ya, bagaimana saya sebagai orang hitam menunjukkan ke semua orang di sini bahwa saya mampu dan saya mau rubah itu image-nya. Karena begini, kejadian loh teman-teman di tempat kerja saya. Ada orang hitam, dia kayak preaches ya, jadi kayak pastor ya. Jadi, tapi betul-betul orang hitam ini nggak ada edukasinya juga. Maksudnya cuma high school kalau nggak salah. Tetapi teman-teman cara berbicaranya, aduh Tuhan, betul-betul bagus, betul-betul polite ya. Jadi tidak yang neko-neko lah yang. Baru ada orang yang Hispanik di tempat aku, dia punya anak 3 atau 4 ya, tapi dia support anak itu, tapi dia nggak mau kawin sama bininya. Dan ini preaches ini ngomong, si cowok yang orang hitam ini ngomong di depan saya, kita ini sebagai orang yang tidak ini ya, bukan penduduk yang aslinya di sini, kita itu harusnya merubah image yang dibilang kita cuma bisa buat anak saja. Buat anak saja tanpa harus menikah ya, apalagi kalau, jadi kan saya pikir berarti benar dong. Jadi jadi setiap things itu, jadi setiap momen yang saya alami selama saya di Amerika itu ya saya ambil, saya pelajarin ya, jadi saya cermati lagi. Nah, saya teman-teman kayak demo-demo ini ya, saya itu tidak demo silahkan demo, menuntut keadilan silahkan menuntut keadilan. Yang saya tidak suka itu teman-teman ya, kita ini lagi resah ya dari corona ya, yang ada perusakan mobil-mobil, perusakan pertokoan. Nah, nggak dipikir ya, orang-orang yang kemarin kan sudah suffer teman-teman, mereka udah pikir tokonya berbulan-bulan tutup, tahu-taunya dijarah. Nah, orang-orang ini juga pintar, ternyata lagi ada berita-berita, jadi mereka ini kayaknya ada grup gitu ya, mereka jarah kotak yang barang-barang branded teman-teman. Sampai kemarin ada itu jadi orang orang demonya ya, partisipasi di demo, dia demo lagi ngedobrak channel butik. Aduh Tuhan, sampai ada juga orang yang keluar, aku sampai ketawa sih ya. Jadi kayaknya jadi refreshing juga ya, udah di rumah penat ngeliat berita gitu. Ya, 75 inch TV kan gede ya, nggak bisa dibawa sendiri. Jadi sama dia itu didorong dari kaca yang pecahan gulingnya. Jadi aku ketawa sendiri sih. Jadi kalau saya ya, jadi selama Anda melakukan secara ini ya, secara normal atau enggak, jangan merusak ya, jangan membuat huru-hara, silahkan ya. Jadi kemarin kalau nggak salah kakaknya juga dari abang ini,
dia pergi ke lokasi kejadian tersebut, terus dia ngasih speech juga. Dia juga sama pesannya, kenapa mesti harus seperti ini? Jadi kayaknya arusnya itu jadi nggak jelas gitu loh. Nah, jadi yang dipertanyakan apakah ini pengen ini kan mau ini ya pemilu ya di Amerika kalau nggak salah akhir tahun. Masanya aku nggak peduli lah karena aku nggak vote ya. Kayaknya sih akhir tahun. Apa pengen penggulingan ini ya? Nah, oke, ada lagi satu teman-teman ya di sini itu sistemnya beda. Kalau di Indonesia, ya ini yang saya pelajari ya. Kalau di Indonesia kan banyak nih partai-partai ya. Nanti saya pegang partai ini, saya akan pegang partai itu sampai mati, apapun pilihannya itu ya. Bener nggak? Kayaknya semuanya partai A ya. Partai A mungkin nggak masuk, tetapi partai A mensupport partai B ya. Jadi saya terus-terus ngikutin ini partai kebanyakan. Kalau di sini nggak. Orang di sini lebih pintar ya. Kalau di sini itu ada 2 partai aja yang paling berkuasa. Ada independen tapi nggak dianggap lah ya, karena itu terlalu kecil sedikit. Ada 2 partai. Sekarang teman-teman, kalau memang ya orang-orang itu berpegang teguh, tidak mau cara pola berpikirannya, maksudnya kalau sekali partai A aja ya, pasti yang menang pasti partai A terus. Apalagi kalau presentasinya banyak ya. Kalau di sini enggak. Kalau teman-teman lihat ya, perpindahan itu betul-betul partai A atau partai B. Jadi mungkin partai A lagi partai B. Nah, teman-teman harus tanya kenapa seperti itu. Nah, karena orang-orangnya di situ lebih pintar. Jadi dia itu bukan saja melihat dari partainya, tapi dia melihat dari siapa Pak presidennya ini ya. Jadi waktu Bapak Obama, dan saya suka Bapak Obama kenapa? Karena Bapak Obama itu dia ada edukasinya bagus ya, backgroundnya dia kan kuliah dari sekolah elit ya. Terus coba lihat dia cuma kulit hitam kan? Teman-teman tanya, kalau memang diskriminasi ada di Amerika, ya penduduk kulit putihnya banyak di sini, kenapa Bapak Obama bisa jadi presiden 2 kali? Itu kan teman-teman harus bertanyakan di situ kan ya. Nah, makanya saya bilang di sini orangnya itu mungkin mikirnya lebih ini ya, lebih open minded ya. Jadi dia tidak harus kalau partai A terus walaupun mbahnya A, B, C, D enggak, tetap partai A. Dia nggak peduli atasnya siapa, mau atasannya Jin atau atasannya genderuwo ya. Dia nggak perlu, dia ikuti di sini enggak. Jadi makanya perpindahan tuh ada, walaupun ada orang maunya kayak semuanya gini, gue Demokrat ya. Tetapi saya lihat presiden saya, saya tidak suka ini misi-misi presiden ini, saya pindah ke Republikan. Jadi seperti itu. Tak, kalau di Indonesia kan beda. Sekali AA, jadi pokoknya diikutin terus A. Jadi dia enggak. Jadi beda lah. Makanya ya kalau teman-teman bilang ada diskriminasi, sedangkan penduduk di sini itu kebanyakan orang putih, terus bagaimana Pak Obama bisa jadi presiden? 2 kali pula ya enggak? Nah, terus kemarin ada yang bilang lagi, wih, orang Asia itu ini sudah didiskriminasi di Amerika. Kalau teman-teman ya, kita itu didiskriminasi, saya tidak akan dapat pekerjaan di sini teman-teman. Jadi saya bekerja apapun, saya kan sudah bilang di Amerika itu apapun ya, selama kamu tidak cerewet, kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi memang kamu harus buktikan kamu layak mendapatkan pekerjaan itu. Bagaimana? Ya kamu memang harus ada pengalaman dan kamu juga harus ada edukasi ya. Nggak bisa kamu cuma lulusan SMA mau kerja di kantoran dengan jabatan tertentu, terkecuali kamu mungkin punya experience ya. Itu beda lagi. Makanya saya itu teman-teman di sini waktu saya lulus sekolah itu, ya saya sempat beberapa bulan nganggur sampai saya bilang oke, saya akan melakukan pekerjaan apa saja. Saya dapat pekerjaan teman-teman, mudah banget karena di mana-mana hiring. Karena memang waktu itu pengen banget kerja di perusahaan dan akhirnya puji Tuhan memang saya akhirnya dapat kerja di perusahaan gitu loh. Jadi kalau dibilang diskriminasi terhadap Asia, kalau saya rasa itu nggak benar banget karena memang saya alamin. Padahal bayangkan saya masih bisa mendapat pekerjaan ya. Kalau teman-teman lihat, saya tidak ada pengalaman saya yang mengatakan saya ada riwayat bekerja di sini. Karena kan saya dikasih social security kayak nomor KTP. Jadi kalau dilihat dari nomor KTP kamu, diketikkan di komputer nggak kelihatan dari database kamu kosong. Kamu nggak pernah bekerja basically-nya. Karena memang saya waktu itu masukkan international student, baru saya dapat
ini apalagi namanya green card ya, atau enggak izin tinggal di sini. Jadi walaupun dulu waktu kerja itu saya cuma datang ke sini itu palingan training, atau waktu itu ya training, sama ada meeting, tapi meeting soal program lah seperti itu. Jadi saya benar-benar nggak pergi, tapi saya masih bersyukur karena saya bisa bekerja di sini. Jadi yang saya mau ini ya ke teman-teman ya, yang poinnya yang saya mau share ya. Berhati-hatilah ketika Anda menulis sesuatu atau memforward sesuatu atau men-share sesuatu ya, apalagi itu ada unsur huru haranya di situ. Oke? Yang kedua, untuk teman-teman yang baca berita juga, jangan asal ngomong, asal komen ya. Kalau dibaca, teman-teman, oke, satu sumber mengatakan seperti ini, coba aku Google, kan sudah ada internet, Google, baca di media lain apakah seperti itu. Nah terus, kalau pemilihan berita, jangan berita yang dari kacang goreng ya, atau website kacang goreng, teman baca. Kalau baca berita itu, carilah berita yang kredibilitasnya tinggi, ya seperti BBC, ya BBC itu adalah, kenapa dia kredibilitasnya tinggi? Beda kalau sama di orang-orang di Amerika ya, sama atau enggak orang-orang luar negeri. Orang-orang luar negeri itu harga diri ketinggi ya dibandingkan uang. Kalau di Indonesia kan kebanyakan uang itu lebih tinggi daripada harga diri, makanya korupsi sering kan di Indonesia. Kalau di sini enggak, teman-teman. Berita korupsi di TV diketawain nggak, memang hampir nggak. Saya selama di sini kayaknya aku nggak pernah dengar berita di TV yang namanya bapak ini disuap sekian juta sama bapak ini untuk mendapatkan proyek. Nggak seperti itu. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Jadi jadilah orang yang pintar ya, jangan mau pintar dibodoh-bodohin. Jadi segala sesuatu yang Anda dapat, Anda harus proses. Itu makanya kita dikasih otak ya. Jadi dikasih otak itu kita proses. Bagaimana? Oh seperti ini. Kalau seperti ini, oke, saya cobalah Google ya. Jadi seperti itulah. Jadi intinya seperti itu. Oke teman-teman, terlalu panjang vlog hari ini, seperti ceramah sudah ya. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya ya. Dah.